Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, kita lanjutkan wawancara dengan Profesor Karel ya, karena pengalamannya luar biasa. Dan hari ini kita lanjutkan apa yang terjadi pada waktu dia dapat memenangkan orang-orang ke dalam Tuhan Yesus, malah ada orang-orang yang tidak senang ya, sampai dia dianiaya. Mari kita saksikan wawancaranya. Setelah itu gimana? Tapi saya pernah dengar Bapak mengalami banyak penderitaan juga pada waktu di sana ya? Iya. Ya. Lalu setelah itu kok malah orang-orangnya terhadap Bapak menjadi negatif, kenapa Pak? Nah, karena satu, ya pengikut Tuhan kan makin banyak. Iya. Mereka diberkati tanamannya, lalu yang sakit ini sekarang Tuhan sembuhkan. Iya. Ya mau gak mau, dukun-dukun di sana marah. Oh, dukun-dukunnya itu. Iya, dukun-dukunnya marah gitu. Lalu jemaat di sana kan mulai kasih persembahan, itu ada singkong, ada padi, ada kelapa. Gitu. Inilah makanan saya. Iya. Hari Senin saya jual ke pasar, baru dapat duit. Nah ini melayani itu. Nah kemudian orang tukang santet ini, tukang dukun-dukun marah. Iya. Saya disantet. Santet. Terus? Nah ketika mereka itu santet saya, tapi itulah kuasa Tuhan bahwa darah Yesus kan membungkus kita. Iya. Bahwa tubuh kita ini kan baik Roh Kudus. Iya. Nah santetnya itu nggak mempan. Nah waktu itu ada 12 itu dukun datang, dia bilang, Pak Jenggot katanya, Bapak orang sakti, kenapa? Saya lihat mereka ini pakai sarung, lagi menggigil begini. Mereka bilang, kami datang ke guru kami, katanya Bapak ini orang sakti. Terus terang, kami santet Bapak, tapi ilmu kami ditilep sama Bapak katanya. Lalu mereka bilang, Bapak tidur di mana? Saya bilang di dalam. Dibuka lah itu, di bawah bantal saya itu ribuan jarum bundel, nempel di situ. Nah ternyata itu ilmu mereka yang diserang ke saya. Tapi darah Yesus itu, nah itu ada di santetnya itu ada di bantal semua di bawah, nggak kena ke saya. Lalu mereka bilang, katanya kalau kami mau sembuh harus datang sama Bapak. Saya bilang, itu kata gurumu. Kalau Bapak mau sembuh datang sama guru saya. Mereka tanya siapa namanya, saya bilang Yesus. Rumahnya di mana? Mereka bingung. Nanti hari Minggu poe Ahad, saya bilang gitu. Hari Minggu datang kemari. Boleh nggak kenalan? Oh boleh sekali. Jadi saya undanglah mereka datang hari Minggu untuk datang ke gereja. Nah singkatnya mereka datang dan ketemu Yesus. Mereka tanya, udah datang gurunya? Saya bilang sudah dari tadi. Kok nggak kelihatan? Itulah guru saya. Itulah Yesus, nggak kelihatan tapi dia ada. Ada kuasanya. Dan akhirnya mereka minta pertolongan. Puji Tuhan, mereka Tuhan tolong dan akhirnya mereka menyerahkan diri dan dibaptislah mereka itu tahun 81 di Bogor. 12 orang dukun. Waduh, 12 orang dukun dibaptis. Iya. Luar biasa. Nah, setelah mereka ini dibaptis, orang sana makin marah. Makin marah ya. Tadi orang sakit jadi ikut Tuhan, sekarang dukun ikut Tuhan. Mereka pikir bagaimana mau menyingkirkan saya. Lalu dikirimlah tiap sore itu janda-janda. Mau menyingkirkan kok ngirim janda? Ya supaya saya itu digerebek. Kalau nanti saya jandanya muda Pak? Muda, umurnya 14-15 tahun. Itu tiap sore dia bilang, Bapak Jenggot, katanya Bapak Jenggot. Aduh, lama-lama saya dan takut kan, saya takut jatuh. Saya berdoa Tuhan tolong supaya saya dapat jodoh, punya tulang istri. Jadi akhirnya waktu itu di kereta
Api yang Rangkas Bitung Jakarta, saya ketemulah dengan seorang nona, namanya Nona Tan Swinyo. Wah, Tan Swinyo. Ya, akhirnya saya menikahlah dengan nona ini. Saya bawa ke Banten itu. Nah, sampai di sana orang situ marah lagi. Ini bawa perempuan Cina, katanya. Nah, sementara istri saya kan memang orang Chinese gitu, matanya sipit. Dan akhirnya dia juga waktu itu rupanya bilang, nggak percaya mukjizat kalau nggak lihat bukti. Nah, ketika saya bawa istri ke sana, saya kena penyakit itu disentri. Sampai 4 hari nggak bisa bangun. Istri saya berdoa, tapi Tuhan nggak kabulin doanya. Karena dia bilang nggak percaya mukjizat kalau nggak lihat bukti. Dan akhirnya jemaat di sana doain saya, nggak sembuh saya. Sampai akhirnya malam itu tanggal 30 November, malam itu saya udah nggak bisa bangun, saya nggak bisa duduk, paling tinggal tidur aja begitu. Datanglah gerombolan kurang lebih 20 orang, bawa golok, bawa pentungan, lalu bilang, mana itu yang bikin jadi Kristen? Saya ditarik ke rumah panggung, dilempar ke bawah. Itulah dibacokin ini bekas-bekasnya. Setelah dibacokin, mereka bilang ges paeh, katanya udah mati. Sekalian kita cari istrinya, katanya. Istri saya mendengar, dia kabur ke lemari. Tuhan, aku percaya mukjizatmu, katanya. Baru dia tahu di situ. Pengen ngelihat bukti, kan gitu. Dia lihatlah buktinya. Dia masuk ke lemari plastik, dia acak-acak semua, tapi Tuhan raihkan dia. Jadi dia tidak kena itu? Nggak kena dia. Lalu mereka bilang, gas tak ayak, tapi udah nggak ada. Dicarilah jemaat yang lain. Sementara saya sudah terkapar, habis berlumuran darah. Istri saya tarik saya, waktu itu badan saya masih kurus. Masih kurus. Dia narik saya begitu, dimasukinlah ke lubang, ke sarang babi hutan. Nah, sampai di sarang babi hutan, sampai kurang lebih sekitar jam 5 katanya. Saya kan udah nggak sadar lagi, jam 5. Jemaat datang sama polisi. Lalu dibawalah kami pakai mobil, nggak tahu mobil apa itu, bawalah ke rumah sakit di Rangkas Bitung. Dan di Rangkas Bitung itu katanya diperiksa sama dokter itu, di visum saya 21 bacokan. 3 pisau masih nempel di badan. Itu, dan saya katanya sih sudah nggak ada nyawa. Nah, tiba-tiba istri saya itu kan menangis. Mulut saya kan buka aja. Ternyata katanya itu air matanya masuk ke leher saya. Terus saya tersedak begitu. Saya hidup lagi. Itulah istri saya bilang tuh, haleluya, aku percaya mujizat. Itu. Sampai sekarang saya sehat. Iya, puji Tuhan. Nah, itulah kesaksian yang kedua ya. Besok kita lanjutkan lagi kesaksiannya yang luar biasa, bagaimana dia memulai gereja yang baru. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat berwawancara dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong sehingga orang-orang itu dapat menerima Tuhan Yesus. Yang dulunya menolak, akhirnya mereka terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.